Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Pastinya di ajang kontes kecantikan itu ada pamer aurat dong. Oh, benar banget, Mbak. Padahal seorang muslimah kan diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya ya. Biasanya para kontestan itu kan pasti harus berlenggak-lenggok di hadapan dewan juri. Iya. Dan juga penonton gitu. Padahal dewan juri ataupun penontonnya ini kan nggak semuanya cewek ya. Iya, betul. Malah banyak yang dari kalangan kaum Adam gitu kan. Atau mereka dipotret ya oleh juru foto yang juga bukan mahramnya. Udah gitu pakaiannya minim lagi, nggak nutup aurat. Nah ini jelas pelanggaran yang nyata terhadap hukum Islam. Voice of Islam. Misalnya kita punya catat kaki, tapi kaki kita ini membuat kita bisa melangkah ke tempat-tempat ibadah dan majelis-majelis ilmu yang diridhoi Allah. Nah, ini ada artis yang kakinya bagus banget, artis dunia ya, sampai kaki itu diasuransikan untuk satu kaki aja itu jutaan dolar, berapa miliar itu. Nah, tapi kakinya buat difoto di mana-mana, dipamerkan untuk maksiat, ya. Artinya kaki itu digunakan untuk maksiat gitu. Ya itu jelas kan tidak ada gunanya, bahkan bisa menjerumuskan ya. Nah, makanya yang namanya fisik itu sudah karunia ya, kita harus bersyukur. Al-Quran sudah mengingatkan sedikit sekali orang yang bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Berimbang masalah dengan syariat. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Nani Wijayati. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nani, ini adalah pengasuh Women's Chatting on Islam, juga penulis lepas untuk media-media nasional. Dan kita juga hari ini ditemani oleh Mbak Leoni. Assalamualaikum Mbak Leoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Leoni ini adalah seorang pengelola sebuah butik di Jakarta ya. Betul. Oke. Pendengar yang budiman, saat ini perempuan yang bekerja di dunia entertainment sangat banyak. Tak hanya penyanyi dan artis sinetron saja sebenarnya yang terlibat dalam dunia entertainment, tapi juga termasuk semua kru yang mendukung terselenggaranya sebuah entertainment. Nah, seperti scriptwriter, sutradara, fotografer, kameramen, kostum, make up, dan lain-lain. Bagaimanakah para muslimah harus menjaga rambu-rambu dalam dunia entertainment ini? Nah, ini yang akan kita simak obrolan bersama dalam rubrik Female Chatting. Kali ini temanya adalah perempuan di dunia entertainment. Saya mau tanya Mbak Leoni dulu nih. Ada pengalaman terjun ke dunia entertainment, Mbak? Iya, ada. Wah, bisa diceritakan bagaimana kesan-kesannya bekerja di dunia itu? Ya, sebetulnya pada saat saya terjun di dunia entertainment itu dulu waktu pas zaman-zamannya masa kuliah, gitu kan. Jadi karena hobi, kemudian juga untuk mengisi waktu luang, karena kan pada semester awal itu banyak waktu-waktu luang juga. Kemudian juga di semester akhir, setelah kita ngejar SKS, gitu kan, banyak waktu luang. Akhirnya ya kita dengan teman-teman itu ya bikin grup band lah istilahnya. Nah dari grup band itu sendiri kita bisa masuk ke kafe-kafe, kerjasama ya istilahnya, kerjasama ke kafe-kafe. Kemudian juga dari situ juga kita dapatkan fee ya atau bayaran gitu. Nah biasanya sih fee yang kita dapatkan itu nggak buat ini ya, nggak buat biaya kuliah, tapi biasanya dipakai untuk ya inilah makan-makan sama teman-teman gitu. Tapi ya kita melakukan itu dulu memang atas dasar hobi gitu. Kemudian juga pada saat kita show di kafe-kafe
itu sebetulnya untuk mengejar jam terbang, karena semakin banyak jam terbang yang dilakukan di kafe-kafe itu, kita jadi semakin lebih banyak lebih banyak pengalaman, juga tidak terlalu kaku di dunia entertainment gitu, Mbak. Saat itu apakah Mbak Leonie merasakan ada sesuatu yang salah gitu dengan aktivitas Mbak atau enggak? Kalau dulu ya enggak ya. Jadi pada saat kita terjun ke sana itu have fun aja. Have fun itu apa ya? Jadi ngerasa senang-senang aja. Senang gitu kan, kita bisa nyanyi karena suatu pekerjaan yang didasari dengan rasa senang atau hobi, itu pasti kita menjalannya dengan tidak ada rasa beban gitu. Apalagi pada saat saya menyanyi kemudian orang lain juga menyukai apa yang saya nyanyikan, itu kita merasa kita bisa menghibur mereka gitu. Jadi saya melakukan perbuatan itu memang atas dasar rasa senang karena hobi, tidak ada pikir bahwa itu adalah suatu perbuatan dosa. Nah, pendengar yang budiman, coba kita tanya dulu sama narasumber kita nih. Gimana nih Mbak, sebenarnya status perempuan bekerja di dunia entertainment dalam pandangan Islam itu gimana? Iya, baik Mbak Bunga Intan dan pendengar yang budiman, kita coba kembali dulu kepada, kita pilah-pilah dulu gitu ya. Kalau hukum bekerjanya sendiri itu kan hukum asalnya untuk perempuan tuh mubah, itu jelas sudah kita pahami dan kita sudah pernah bahas dalam rubrik hukum bekerja buat wanita ya, di rubrik female cheating yang lalu. Nah, hanya mungkin kalau dunia entertainment ini ada beberapa hal yang mesti kita cermati gitu. Jadi ada hal-hal yang menempel gitu pada dunia entertainment itu, dan itu sangat nggak bisa dipisahkan. Misalnya yang pertama adalah soal penampilan gitu kan. Soal penampilan itu mereka sudah punya standar tersendiri. Kalau di dunia entertain itu beda gitu dengan dunia bekerja yang biasa. Misalnya salah satu contohnya presenter misalnya ya, presenter. Pekerjaan menjadi presenter itu sendiri sebenarnya kan tidak masalah gitu. Tetapi bagaimana dengan penampilan presenter? Silakan lihat semua presenter perempuan gitu di televisi. Kenapa kok kalau presenter laki-laki pakai jas gitu yang rapih terbungkus gitu ya? Nggak ada kan yang presenter laki-laki itu tapi pakai bajunya kayak baju atlet gitu, atau baju olahragawan misalnya gitu ya? Enggak gitu. Tapi untuk ikon industri kapitalis itu kan perempuan itu memang dipajang, dijual untuk daya tarik. Nah itu, jadi soal penampilan ini di dunia entertain itu adalah prioritas nomor 1. Nah maka bagi perempuan muslimah kalau dia bekerja di situ yang harus diperhatikan kan ini penampilan gitu. Boleh dia jadi presenter tapi penampilannya bagaimana? Apa tabaruj enggak, bajunya menutup aurat tidak misalnya. Ini sebenarnya presenter tuh baca berita gitu, tapi kenapa sih bajunya itu harus yang depannya gitu, segitiganya ke bawah banget gitu, kerahnya itu ke bawah banget lebar. Apa hubungannya berita dengan itu? Kan tidak ada sebenarnya gitu. Terus hal yang lain itu selain penampilan adalah aktivitas ya, aktivitas atau materi dari pekerjaan entertain itu sendiri. Menyanyi saya kira boleh ya, tetapi yang dinyanyikan apa materinya, ya kan? Nah, yang sekarang kita lihat justru yang menjamur itu di dunia entertain tuh yang senengnya lagunya tuh yang nggak ada nilai edukasinya, nggak ada apalagi nilai agama, nilai spiritual mungkin beberapa aja lah ya, itu grup nasyid misalnya. Yang lain itu lebih banyak mengekspos hal-hal seperti misalnya cinta-cintaan, mesra-mesraan gitu kan, hal-hal yang justru menjadi hal yang bisa merangsang nafsu birahi aja gitu. Jadi pikirannya jadi pikiran negatif aja gitu loh. Sesuatu yang sebenarnya itu hal yang tabu gitu ya, diekspos dan dianggap biasa. Nah ini materi kayak misalnya kenapa sih kalau misalnya presenter tuh ya, materi yang terkait dengan materi. Kalau dia menjadi presenter berita saya kira nggak masalah. Tapi kalau materi itunya adalah gibah, jadi yang materi yang diberitakan itu adalah sebenarnya aib orang lain gitu, dunia privasi orang lain. Nah ini kan berarti ya seorang muslimah nggak boleh membawakan yang begitu, karena itu adalah berarti dia masuk gibah, menggunjing, bahkan dia istilahnya
dia sebarluaskan itu kepada semua pemirsa televisi, orang kan lain, begitu. Nah itu nggak boleh gitu. Terus ya sama juga dengan misalnya yang lain-lain ya, termasuk misalnya kok dalam dunia audiovisual itu kan nggak cuman yang tampil di layar saja gitu, tetapi yang di lapangan juga ada. Apakah itu kameramen, apakah itu reporter misalnya. Saya kira reporter perempuan, kameramen perempuan, atau yang pegang lighting ya, kostum itu perempuan, nggak masalah gitu. Tapi gimana mereka melakukan aktivitas pekerjaan itu? Apakah seorang reporter itu memang harus dengan misalnya ya, dengan penampilan yang tidak sesuai dengan rambu-rambu Islam? Kan enggak gitu. Apakah seorang kameramen itu baru dianggap kameramen sejati gitu? Kalau memang dia yang rambutnya mesti dicat gitu, terus dipotong cepak kayak laki-laki gitu kan, terus bajunya juga baju yang kelaki-lakian karena kameramen tuh mesti gagah, mesti lincah dan lain-lain, kan nggak begitu juga gitu. Nah ini yang mesti perlu diperhatikan. Subhanallah. Berarti boleh tapi tetap dengan rambu-rambu ya. Jadi gimana dong Mbak, pendengar yang budiman yang muslimah nih, yang mungkin juga bekerja di dunia entertainment, pengen tahu nih caranya supaya muslimah seperti Mbak Leoni nih misalnya kan tetap dapat mengekspresikan bakatnya. Kan banyak orang yang beranggapan bahwa aturan Islam itu ribet katanya kan, menghambat kebebasan berekspresi segala macam. Itu gimana Mbak? Iya. Secara garis besar Islam itu tidak pernah mematikan segala potensi yang secara fitrah itu melekat pada diri manusia ya, termasuk dalam hal ini misalnya bakat atau keahlian yang sesungguhnya perlu diapresiasi gitu ya, perlu diapresiasi. Hanya saja Islam tidak pernah juga memberikan jalan gitu ya bagi kreativitas atau bagi orang-orang yang mengekspresikan sesuatu itu yang ujungnya itu adalah kerusakan, baik kerusakan itu ada pada individu dia maupun masyarakat nantinya. Nah ini harus kita garis bawahi, ini adalah paradigma Islam. Kalau paradigma orang yang mengagungkan kebebasan, mungkin yang namanya kebebasan itu ya sejauh-jauhnya kebebasan, sebebas-bebasnya kan gitu, nggak ada batas-batas lagi. Nah ini yang perlu kita sadari adalah seorang muslim itu memiliki gaya hidup yang khas. Seorang muslim itu punya lifestyle tersendiri. Jadi semua aktivitas yang dia lakukan senantiasa harus diselaraskan dengan syariat Islam. Artinya apa? Mengekspresikan kemampuan diri, mengekspresikan karya, mengekspresikan seni yang kita miliki itu sebenarnya nggak masalah selama tunduk kepada aturan syariah. Saya pikir Mbak Leoni ini yang suaranya subhanallah gitu ya, dikaruniai suara bagus, tetap bisa bernyanyi kok gitu. Cuman bernyanyinya di mana? Dengan siapa? Lagunya apa? Saya pikir kalau ada fasilitas gitu ya, wadah yang memang ya misalnya muslimah itu jadi aman untuk bernyanyi ya tanpa harus buka-bukaan gitu. Mbak Leoni nyanyi dengan suara merdunya, pendengarnya semua perempuan gitu di sebuah gedung yang tertutup misalnya. Kayaknya kita bisa menikmati deh, nyaman gitu, tanpa harus menimbulkan kerusakan atau fitnah. Bayangkan sekarang nyanyi itu di panggung yang terbuka, ribuan orang datang dengan tingkah dan goyangan yang kayak apa gitu, sampai orang tuh teriak-teriak kayak orang, menurut saya sih udah kayak orang gila ya gitu. Dan mayoritas laki-laki biasanya nonton. Apalagi sampai ada yang misalnya dengan melepas kostum satu persatu, tadinya dia pakai gitu ya. Kita sudah kenal lah itu dipromotori oleh artis dari mana gitu, dan itu diikuti gitu. Nah, uzubillah min dzalik kalau yang seperti itu. Jadi saya kira perlu ada keselarasan antara ekspresi dan tuntunan Islam untuk menyelamatkan sebenarnya perempuan itu sendiri dan juga masyarakat. Gitu. Jangan sampai hadirnya entertainment itu justru akan merusak masyarakat. Alih-alih menghibur malah merusak ya. Iya, gitu. Senangnya cuman sementara aja saat itu gitu. Sekarang ini boleh dibilang bekerja di dunia entertainment itu bisa menjadi jalan pintas buat seseorang meraih popularitas dan kemewahan. Mungkin itu ya sebabnya banyak perempuan yang tertarik terjun ke dunia ini. Bagaimana komentar Mbak Leoni dan Mbak Nani nih? Silakan. Oke, jadi kalau menurut Madonna yang judul lagunya itu Material Girl. Material Girl ya. Jadi di refnya itu dia bilang bahwa kita hidup di zaman serba materi. Jadi
nggak salah kalau sekarang itu di seseorang itu menjadi matre gitu kan, karena memang semua itu serba materi, jadi nggak ada salahnya gitu kalau misalnya emang jadi cewek matre atau jadi cowok matre gitu itu kan. kata Madonna ya. Iya gitu kata Madonna tuh gitu, karena memang semuanya serba materi. Nah, tapi ada juga orang untuk meraih kemewahan itu dengan jalan pintas gitu kan. Nah, kita kalau misalkan lihat lomba-lomba ya kan, ajang-ajang nyanyi di televisi itu sebetulnya kan jalan pintas untuk meraih popularitas dan kemewahan. Karena kalau misalkan kita sekolah, kemudian kita kuliah, untuk mencapai kemewahan seperti itu kita harus nabung berapa tahun, berapa puluh tahun, mungkin juga kita nggak pernah bisa dapatkan. Iya, betul sekali. Nah, untuk meraih popularitas, khususnya kemewahan ya kan. Jadi popularitas dan kemewahan itu memang selalu beriringan kalau misalkan emang kita hidup di dunia entertainment. Jadi memang itu yang yang selalu ada di benak orang-orang yang ingin meraih kebahagiaan itu dengan cara yang cepat gitu. Nah, kalau menurut Mbak Nani gimana nih? Apa benar dengan cara itulah popularitas bisa diraih? Ya, saya kira tadi yang disampaikan oleh Leonie itu kan pada umumnya masyarakat tuh seperti itu. Kenapa mereka tertarik? Bahkan saya sangat prihatin gitu ketika melihat kontes-kontes itu ya, yang apalagi dengan menggandeng mamahnya gitu. Mamahnya pakai kerudung, pakai gamis gitu ya, tampil dengan anaknya yang kostumnya itu terbuka gitu ya. Buka paha tinggi-tinggi misalnya gitu. Kayaknya kok Astagfirullahalazim gitu ngelihat kenapa sampai segitunya gitu ya. Sangat ironis, mamahnya yang sudah setertutup itu dan kok masih juga gitu membiarkan putrinya gitu, sebagai tanda kasih sayangnya kepada putrinya itu membiarkan justru dieksploitasi gitu ya oleh media untuk dijadikan tadi penghibur gitu ya, di entertain. Nah, saya kira gitu orang itu menjadi populer, orang itu menjadi kaya, itu nggak haram ya kan. Rasulullah SAW itu populer sekali, seluruh dunia tahu itu siapa Muhammad Rasulullah SAW gitu kan. Kemudian siapa Salahuddin Al-Ayyubi itu sangat populer sekali. Bahkan orang-orang Eropa itu sangat tahu siapa Salahuddin Al-Ayyubi. Tidak masalah gitu populer itu. Aisyah, Khadijah itu populer gitu kan. Tidak masalah. Kalau mau tahu kaya, Utsman bin Affan itu orang yang kaya raya. Dan itu nggak haram gitu dalam Islam. Hanya yang perlu kita cermati adalah bagaimana cara orang meraih kekayaan dan popularitas itu. Kalau jalan yang ditempuh adalah jalan yang tidak sesuai dengan Islam, ya maka jalan popularitas dan jalan dia menjadi kaya itu kan sesuatu yang nggak diperkenankan. Atau yang kedua adalah untuk apa popularitas dan kekayaan itu dia gunakan setelah dia populer, setelah dia kaya, untuk apa itu dia gunakan? Kekayaannya untuk apa? Kalau untuk foya-foya, untuk kemewahan, untuk gitu ya, untuk kesenangan semata. Dan ini yang kita lihat kan dalam infotainment yang kita dengar apa tuh, ya kan? Seperti itu. Jadi ya itu dia hanya melakukan aktivitas yang mungkin mubazir dan bahkan dosa gitu kan. Nah terus kalau tadi popularitas juga untuk apa? Kalau popularitas itu hanya untuk dijual gitu ya, dijual untuk menumpuk kekayaan semata gitu ya. Setelah dia populer kan dia bisa menjadi model iklan di mana-mana, dia bisa dapat uang dari mana-mana tanpa dia punya prinsip-prinsip yang kuat gitu, bahwa kalau boleh saya jadi model tapi tidak untuk produk yang haram misalnya, atau boleh jadi model tetapi mesti ada patokannya pakaian dan lain-lain gitu. Tidak seperti itu. Jadi tergantung digunakan untuk apa gitu. Jangan sampai kemudian benar-benar nih para perempuan muslimah yang terjun di dunia entertainment ini terbawa oleh lifestyle yang lebih dekat kepada gaya hidup barat gitu ya, sehingga yang kita dengar misalnya, oh kalau seniman misalnya itu nggak dekat dengan narkoba, kayaknya aneh deh gitu. Nah ini kan seniman
apa hubungannya dengan narkoba Iya. gitu kan. Di satu sisi narkoba itu jelas-jelas dianggap sesuatu yang sangat merusak, berbahaya untuk umat manusia. Tapi seni sebenarnya itu diakui selama dalam koridor Islam gitu kan, itu sebuah karya yang harus kita apresiasi. Dua hal ini kemudian menyatu gitu, rusaklah itu gitu akhirnya. Saya kira gitu. Mungkin sedikit yang ingin saya tambahkan, yang saya melihat keprihatinan mungkin juga bagi orang-orang yang di sekitar kita pada saat seseorang itu masuk ke dalam dunia entertainment. Mereka itu nggak mikir lagi soal pendidikan. Setelah dia mendapatkan uang, jadi mereka tuh nggak mikir lagi untuk sekolah tinggi. Terus juga dunia pendidikan itu seolah-olah tidak menjanjikan apa-apa gitu. Padahal kalau kita lihat pendidikan itu sangat penting, ya kan? Jadi sekarang itu kebanyakan orang-orang itu lebih baik terjun ke dunia entertainment. Kemudian juga kalaupun memang dia sekolah ataupun mungkin dia kuliah, itu hanya sebagai ini aja, istilahnya, ya untuk meraih gelar aja kan, bukan untuk semata-mata dia mencari ilmu gitu. Jadi itu mungkin yang bisa kita lihat orang-orang yang ada di dunia entertainment sekarang ini. Nah, pendengar yang budiman, kita juga pasti penasaran dong, kalau orang-orang yang sudah terjun di dunia entertainment itu kan lifestyle-nya memang sudah melekat seperti itu ya. Bahkan beberapa mengklaim bahwa memang sudah satu paket masalah penampilan dengan bakat gitu. Nah, untuk merubah lifestyle yang seperti ini Mbak, karena kan sebagai muslimah berarti ada rambu-rambunya gitu ya, bukan tidak boleh. Nah, itu bagaimana Mbak merubahnya? Ya, saya kira semua sikap dan pola pikir kita itu tergantung kepada pemahaman ya. Jadi kalau kita mau merubah lifestyle berarti harus dimulai dari merubah pemahamannya, merubah paradigma berpikir dia dan kesadaran dia sebagai seorang muslim gitu. Jadi saya kira kalau kita sebagai sesama muslim tentu kita juga harus peduli ya, bahwa banyak mungkin saudara-saudara kita para perempuan muslimah ini yang terlanjur terjebak di dunia entertainment gitu ya, tanpa mengindahkan mungkin rambu-rambu Islam. Kita tetap harus mengajak mereka dan menggugah kesadaran mereka bahwa jangan mereka mudah larut untuk mengikuti lifestyle orang-orang barat gitu. Seharusnya justru mereka berani menunjukkan identitas mereka sebagai seorang muslim, bahwa dengan kemusliman mereka, dengan tampilan yang islami itu tidak membuat profesionalitas dan karya mereka itu jadi tidak berkualitas gitu loh. Nah, ini yang harus dirubah paradigmanya. Dan kalau kita lihat misalnya sebenarnya standar apa yang layak kita jadikan untuk kita jadikan identitas kita? Apakah budaya barat? Apakah adat istiadat kita di Nusantara ini atau Islam? Kalau kita menjadi seorang muslim, tentu kalau yang mau ditonjolkan itu budaya barat, orang kita bukan orang barat. Kita bukan orang-orang yang istilahnya memang meyakini budaya barat itu sebagai suatu budaya yang benar gitu. Kalau adat istiadat, betapa banyak adat istiadat yang ada di Nusantara ini, dan dari waktu ke waktu itu terus berkembang, nilai-nilai itu bisa berubah gitu dan beragam. Nah, saya kira untuk seorang muslim pilihannya hanya satu gitu. Kalau dia memang komitmen dengan kemusliman, seharusnya gaya hidup lifestyle dia adalah lifestyle Islam. Nah, sayangnya memang di masyarakat kita ini, mungkin terlebih yang sudah terjun di dunia entertainment, itu Islam sangat jauh sekali dari mereka gitu. Ini yang harus mulai kita dekatkan kepada mereka. Dan ya kalau kita lihat mungkin sekalipun hanya 1-2, ada juga kok beberapa artis yang kemudian dia bertobat. Tadinya dia di jalan yang senang dengan jalan maksiat, akhirnya bertobat menjadi dekat dengan jalan Islam misalnya gitu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi jembatan untuk mendorong yang lainnya juga bersikap seperti itu. Sekalipun ini sebenarnya adalah invasi budaya, benturan budaya, tergantung mana yang sering menggempur mereka gitu. Apalagi kalau tadi dibilang sekarang kehidupan materialistik, ukuran materi itu menjadi salah satu palang pintu gitu ya. Bisanya mereka dekat dengan nilai-nilai Islam.
Bisa jadi seperti itu. Karena Iya. kalau belajar Islam tuh bisa dapat duit nggak sih? Itu dia ya. Gitu. Heeh. Nah, untuk Mbak Leoni nih, kalau untuk sekarang ini dengan pemahaman Islam Mbak Leoni yang sudah berubah, apakah masih ada tuh keinginan untuk mengejar karir di dunia entertainment? Jadi kalau ada pepatah kali ya, kalau misalkan seseorang itu sudah masuk ke dalam lumpur, dia pasti tidak ingin masuk lagi ke dalam lumpur atau lubang yang sama. Ya, dia pasti ingin keluar dari lumpur dan ingin bersih. Nah, seperti hanya saya dulu, mungkin saya berada dalam dunia kegelapan, istilahnya. Dan saya ingin keluar dari situ, ingin menuju dunia yang lebih terang, istilahnya gitu kan. Nah, memang tidak mudah ya kan untuk menemukan dunia yang terang itu kan memang butuh suatu proses di situ, butuh proses berpikir, kemudian juga dari hasil berpikir itu kita harus ada usaha apa yang bisa kita lakukan. Ya, kita bertanya kepada orang-orang yang paham tentang arti ya kan, sebetulnya arti hidup. Orang-orang sebetulnya yang berada di dalam dunia entertainment atau orang-orang yang berada di lingkungan seperti itu sebetulnya orang yang bisa saya katakan belum memahami arti hidup secara utuh. Jadi dia itu hanya melihat kebahagiaan itu dari segi materi. Sedangkan memang tidak ada salahnya, tadi juga Ustazah Nani mengatakan bahwa meraih ke materi itu memang tidak ada salahnya, tidak berdosa. Tetapi sekarang itu yang menjadi patokan itu hanya kebahagiaan materi. Sedangkan kebahagiaan dari akhirat atau juga akan kemana hidup ini tuh jadi tidak menjadi tolak ukur seseorang dalam menjalani kehidupan ini. Gitu ya Mbak ya. Ada ini pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Leoni atau Mbak Nani gitu, yang khususnya untuk para muslimah yang sudah terjun maupun yang baru ingin terjun ke dunia entertainment ini. Silakan Mbak, siapa duluan? Sebetulnya kalau menyanyi itu tidak ada salahnya ya kan. Kalau misalnya mau menyanyi, kita bisa menyanyi tapi di depan keluarga kita sendiri, di depan suami atau misalkan di depan kakak, di depan orang tua. Jadi jangan sampai suara itu diperjualbelikan ya kan. Yang tadi saya katakan, kalau diperjualbelikan itu kan kita pasti dapatkan materi, mendapat bayaran. Nah, kebahagiaan itu kan tidak mutlak gitu kan dari segi materi, tapi juga harus sifatnya itu yang sifatnya meraih kebahagiaan akhirat. Jadi kalau misalkan dulu hitung-hitungannya, kalau misalkan kita menyanyi itu harus dapat bayaran dari misalkan dari produser atau juga manajer lah ya. Kalau nanti itu kehitungannya pahala gitu, apakah perbuatan yang kita lakukan ini berpahala atau tidak. Jadi beda. Jadi kalau dulu hitungannya secara materi, kalau sekarang itu pahala. Jadi memang nggak ada salahnya kita hitung-hitungan pahala. Toh Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, orang yang melakukan suatu perbuatan amal baik itu akan mendapatkan pahala, itu balasannya adalah surga. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Baik, saya kira pertama adalah untuk mungkin teman-teman yang terjun di dunia entertainment itu yang mesti diperhatikan adalah rambu-rambu bagaimana Islam mengatur halal haramnya gitu ya. Jadi mulai dari materi, aktivitas yang mereka bawakan, kemudian ya penampilan dan lain-lain gitu mesti diperhatikan gitu. Jangan sampai ya dengan dengan kerja keras yang mereka lakukan justru yang ditebarkan adalah kerusakan dan fitnah gitu. Kemudian yang kedua, saya kira saya ingin sekali gitu memotivasi teman-teman untuk berani menunjukkan karya-karya yang berkualitas tapi islami gitu. Kalau itu bentuknya musik, ya musik yang berkualitas dan islami. Kalau itu bentuknya sinetron atau film, itu sinetron dan film yang islami, yang betul-betul ada nilai-nilai edukasi, ada nilai penguatan akidah, ada nilai keterikatan terhadap syariat Islam gitu kan. Ada nilai-nilai yang sangat membuat masyarakat itu bisa menjadi tergugah kesadarannya untuk mempunyai kehidupan keislaman yang lebih baik gitu. Nah, itu saya kira tantangan gitu, tantangan. Memang betul mereka nanti akan berbenturan dengan pihak pemodal ya, investor, karena kalau investor pengennya untung kan gitu. Nah, jadi tapi ya
karena mereka juga Muslim, maka mereka lah yang harus memperjuangkan gitu. Dan sekarang ini kalau kita lihat kan dunia entertainment itu sangat-sangat berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat secara umum. Ya kalau kita bikin konser musik itu di Ancol misalnya, mungkin puluhan ribu orang pemuda-pemudi datang itu gampang banget. Tapi kalau kita bikin tablik akbar di Monas, mungkin mengumpulkan sebanyak orang yang datang di konser musik itu luar biasa susahnya gitu. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya ada potensi mereka untuk mereka turut ikut menggaungkan gitu dakwah Islam sebenarnya kalau mereka mau berani gitu. Karena apa, mayoritas sebenarnya kita Muslim kok gitu. Saya kira itu jadi tantangan terberat buat teman-teman yang terjun di dunia entertainment. Dan saya sendiri juga sangat tertarik gitu untuk istilahnya ikut ambil bagian untuk kita manfaatkan sebagai sarana untuk dakwah gitu. Nah, mudah-mudahan ya jangan sampai teman-teman yang banyak terjun di dunia entertainment itu justru menjadi menjadi musuh dalam tanda kutip gitu ya bagi berkembangnya nilai-nilai Islam gitu. Jangan sampai seperti itu. Harusnya mereka menjadi pilar, menjadi pendukung kalau kita memang mau menjadi sebuah masyarakat dan bangsa yang lebih baik gitu. Baik, pendengar yang budiman, mari kita berlomba-lomba menciptakan karya yang bermanfaat dunia akhirat ya. Oke, pendengar yang budiman, itu tadi bahasan kita tentang perempuan di dunia entertainment. Satu hal yang bisa ditarik dari bahasan kita tadi, bahwa dunia entertainment itu kan memang sangat dipengaruhi oleh lifestyle-nya budaya barat. Jadi, dan tidak semuanya selalu sesuai dengan Islam. Oleh karena itu, bagi muslim dan muslimah yang terjun di dunia entertainment harus sangat hati-hati memilih mana budaya yang sesuai dan mana yang tidak gitu. Dan invasi budaya barat itu juga harus disadari akan dapat merusak kehidupan masyarakat muslim, sehingga kita harus secara tegas bersikap menolak segala bentuk budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya dan memberi kritik dan saran serta masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 085694924411 atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik di www.gaulislam.com. Saya Bunga Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nani Wijayati atas penjelasannya. Sama-sama Mbak Bunga. Dan juga Mbak Leoni, terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.